Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hasibuan, mahasiswa pendidikan profesi guru bait 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 12 Mandala Sena. Win Syahada, cerdas, berintegritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Dan sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa akan dipimpin oleh Ananda Alfa. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan salihan ya rabbal alamin. Bapak melihat semuanya kursi terisi dengan rapi dan semua siswa datang pada hari ini ya, itu ditandai dengan tidak adanya kursi yang kosong. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan semuanya belajar dengan keadaan ceria. Jangan cemberut-cemberut, jangan males-malesan. Jadi kita tetap semangat ya. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersangkota, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
maju. Sejarah adalah jembatan hidup. Iya. Tanpa kita mempelajari sejarah, kita enggak akan bisa untuk menyongsong ke masa depan. Apa contohnya? Contohnya sejarah yang telah lalu, yaitu selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh siapa? Dijajah oleh Belanda. Kenapa Indonesia pada saat itu dijajah? Karena Indonesia pada saat itu tidak mau belajar, kemudian Indonesia pada saat itu masih bodoh-bodoh, dan Indonesia pada saat itu masih terpecah belah. Ketika Indonesia ini dijajah, apa yang kita pelajari dari itu, dari peristiwa itu? Ketika Indonesia pada saat itu dijajah dan kita saat ini sudah merdeka, kita sudah menjadi manusia yang merdeka, apa yang kita pelajari tentang penjajahan itu? Maka kita jangan mengulangi kebodohan yang sama kalau kita tidak mau dijajah. Jangan kita ulangi kesalahan yang terdahulu, kita ulangi saat ini sehingga kita menjadi masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Jangan mengulang kesalahan. Nah, sekarang boleh dipersiapkan pensilnya, penanya, bukunya, boleh dikeluarkan, taruh di atas meja agar kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di depan. Ini lagi ngapain? Bertengkar mulut kan? Bertengkar mulut. Dengan pertengkaran mulut, apa yang terjadi? Apa? Ya, jadi berantem. Coba lihat gambar yang kedua. Saling memaaf. Kalau kita saling memaafkan, apa jadinya? Iya. Kemudian terjalinnya sebuah persatuan antara teman dan antara lingkungan kita juga menjadi kompak. Siapa yang pernah melihat Ka'bah? Nah, siapa yang pernah lihat Ka'bah? Terserah, mau di sini, mau di televisi, mau di handphone, mau langsung. Dia pernah lihat Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya warnanya apa? Bentuknya apa? Bentuknya kotak. Kalau warnanya? Nah, sebenarnya kalau warnanya itu kenapa hitam? Karena dikasih kiswah, dikasih sampul, dikasih lapis dia. Kalau aslinya Ka'bah itu susunan batu, gitu ya. Nah, kalian tahu nggak berapa kota suci di dunia ini? Berapa kota-kota suci di dunia ini? Kalau umat Islam kota sucinya adalah Makkah, Madinah, Al-Munawwarah, ya kan? Makkah Al-Mukarramah, Madinah. Nah, dari kedua pertanyaan tadi ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang menurut kalian menjadi idola? Yang jadi idola kan? Iya. Siapa? Mantap. Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak pelajaran dan banyak contoh untuk umat kita, untuk umat ini ya. Sampai saat sekarang ini, pelajaran mengenai akhlakul karimah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik. Diharapkan kepada ananda semuanya pada pembelajaran ini, kalian mampu memahami nilai-nilai keteladanan dalam peristiwa Fatu Makkah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian mampu menganalisis
sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Kalian diharapkan mampu mengaitkan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghindari pertumpahan darah pada peristiwa Fatu Makkah. Kemudian mampu membuat sebuah karya atau proyek yang menggambarkan nilai-nilai positif dalam peristiwa Fatu Makkah. Dan yang kelima, kalian mampu menunjukkan satu surah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa Fatu Makkah. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka apa yang diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Utsman adalah kawan tersebut. Apa pendapat kalian tentang video Fatu Makkah yang telah ditayangkan tadi? Iya, ada sebuah kelompok yang bernama kelompok Al-Bakr yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Padahal mereka yang membuat perjanjian, tetapi mereka yang melanggar perjanjian. Apa yang mereka langgar? Mereka telah membantai suku Khuza'ah di mana mereka membantai suku Khuza'ah? Di mana pula? Di Makkah Al-Mukarramah. Mereka membantai suku Khuza'ah. Banyak yang pada saat itu gugur. Suku Khuza'ah ini adalah suku yang bersekutu dengan Nabi. Jadi suku Bakar ini selalu melanggar janji mereka ya. Padahal mereka yang membuat perjanjian, tapi malah mereka yang melanggarnya. Nabi Muhammad cinta kedamaian. Sampai 2 kali mereka mengadu kepada Nabi, lalu Nabi datang untuk menyerbu kota Makkah. Maka berapa pasukan Nabi yang disebutkan tadi dalam video? Ada 10.000 tentara. Ada yang menggunakan kuda, ada yang berjalan, ada yang berpedang, ada yang menggunakan panah, ada yang bertombak, dan kota Makkah itu dikepung. Seharusnya kalau umat Islam pada saat itu mau, ini kota Makkah ini penduduknya bisa mati semua ini. Dipanah, ditombak, dibacok. Tapi Nabi Muhammad mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi semua penduduk kota Makkah itu aman. Nggak ada yang dibunuh. Tidak ada yang dibunuh. Berarti Nabi cinta damai enggak? Iya, bagus. Kemudian dari pendapat kalian, Nabi Muhammad memutuskan iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah tindakan itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu tegas dalam menegakkan perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak mau membuat sebuah keputusan berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan semata. Jadi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini materinya. menyebarkan Islam. Gini loh. Agar
Udah Pak. Udah. Nanti kalian akan membuat sebuah proyek yang disebut dengan pop-up book. Jadi yang kalian buat nanti di situ adalah sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa Fatu Makkah. Kelompok 1 membuat miniatur Ka'bah. Kelompok 2 ya, berkenaan dengan yang pertama itu adalah pemaaf, yang kedua
ketika umat Islam dibantai dan Nabi tidak membalasnya dengan pertumpahan darah. Tepuk tangan kepada kita semuanya. Pun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulannya tadi? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada 4. Jadilah anak yang pemaaf. Yang kedua, jadilah toleransi. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tegas dalam dakwah. Adapun rangkuman pembelajaran peristiwa Fatu Makkah ini adalah bahwasanya sejarah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah pelajaran untuk kita dan menjadi teladan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 4 poin nilai-nilai positif yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, setiap kelompok telah mempresentasikan project-project, jadi semuanya memiliki karya-karya yang indah dan bagus-bagus, dan masing-masing setiap kelompok memiliki nilai 90, 90, dan 90. Kasih tepuk tangannya. Nah, setiap apa yang kita pelajari dari kisah Fatu Makkah ini hendaklah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena 4 nilai positif yang sudah kita pelajari dan sudah kita buat menjadi sebuah proyek, itu bukanlah hanya semata-mata menjadi sebuah gambar saja, tetapi untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.